Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas penting dalam statistik. Uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variasi adalah ukuran beberapa tersebarnya data-data rata-ratanya. Uji homogenitas penting dalam statistik karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Misalnya, uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok adalah sama. Jika variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak sama, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Ada beberapa jenis uji homogenitas yang dapat digunakan. Beberapa uji homogenitas yang umum digunakan adalah uji Levine, uji Bartlett, dan uji Cochran. Kenapa uji homogenitas penting dalam statistik? Pilihan uji homogenitas yang tepat digantung pada karakteristik data yang akan diuji. Secara umum, uji Levine adalah uji Bartlett dan digunakan untuk data dengan ukuran sampel besar X lebih besar 50. Uji Cochran dapat digunakan untuk data yang ukurannya sampel kecil lebih kecil 50. Berikut adalah kesimpulan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variasi adalah ukuran seberapa besarnya data-data rata-ratanya. Uji homogenitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Ada beberapa uji homogenitas yang dapat digunakan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pilihan uji homogenitas yang tepat digantung pada karakteristik data yang akan diuji. Kenapa uji homogenitas penting dalam statistik? Berikut ada beberapa contoh penerapan uji homogenitas. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Untuk menguji homogenitas ini, pelatih dapat menggunakan uji T, namun sebelum menggunakan uji T, peneliti perlu memeriksa apakah variasi hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan adalah sama. Jika variasi tidak sama, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Seorang ekonomi ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin. Untuk menguji hipotesis ini, ekonomi dapat menggunakan uji F. Namun sebelum menggunakan uji F, ekonomi perlu memeriksa apakah variasi tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin adalah sama. Jika variasi tidak sama, maka hasil uji F mungkin tidak akurat. Demikian pentingnya uji homogenitas dalam statistik. Uji homogenitas penting untuk memastikan bahwa hasil uji statistik yang digunakan adalah akurat. Definisi homogenitas. Homogenitas adalah suatu kondisi di mana semua elemen atau bagian dari suatu sistem memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Homogenitas dapat diartikan sebagai persamaan macam, jenis, sifat, watak, dan anggota suatu kelompok, keadaan, atau sifat homogen. Homogenitas dapat diamati dalam berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi, dan sosial. Dalam fisika, homogenitas dapat diamati pada zat cair yang memiliki komposisi yang sama di setiap titiknya. Dalam kimia, homogenitas dapat diamati pada larutan yang memiliki konsentrasi yang sama di setiap titiknya. Dalam biologi, homogenitas dapat diamati pada sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama.
Dalam sosial, homogenitas dapat diamati pada kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang sama seperti agama, suku, atau etnis. Homogenitas dapat memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi kompleksitas, meningkatkan stabilitas. Definisi homogenitas. Namun, homogenitas juga dapat memiliki beberapa kerugian seperti mengurangi keaktifan dan inovasi, meningkatkan kejenuhan, meningkatkan risiko kehancuran. Berikut adalah beberapa contoh homogenitas. Air adalah zat cair yang homogen karena kompensasinya sama di setiap titiknya. Larutan garam adalah larutan yang homogen karena konsentrasi garamnya sama di setiap titiknya. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang homogen karena memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sebuah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki agama yang sama adalah kelompok sosial yang homogen. Homogen adalah kelompok yang penting dalam berbagai bidang. Homogen dapat memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga dapat memiliki beberapa kerugian. Metode uji homogenitas. Ada beberapa metode uji homogenitas yang dapat digunakan. Metode uji homogenitas yang umum digunakan adalah uji Leven. Uji Leven adalah uji homogenitas yang paling umum digunakan. Uji ini memungkinkan statistik uji F untuk membandingkan variasi dari 2 atau lebih kelompok data. Kelompok 0 HO untuk uji Leven adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dan uji Leven lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Uji Bartlett. Uji Bartlett adalah uji homogenitas yang mirip dengan uji Leven. Uji ini juga menggunakan statistik uji F untuk membandingkan variasi dari 2 atau lebih kelompok data. Hipotesis 0 HO untuk uji Bartlett adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dan uji Bartlett lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Uji Cochrane. Uji Cochrane adalah uji homogenitas yang khusus digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil, lebih kecil 50. Uji ini menggunakan statistik uji X untuk membandingkan variasi dari 2 atau lebih kelompok data. Hipotesis 0 HO untuk uji Cochrane adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Cochrane lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Pilihlah metode uji homogenitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Secara umum, uji Leven adalah uji Bartlett dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel besar, lebih besar 50. Uji Cochrane dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil, lebih kecil 50. Berikut adalah contoh penerapan uji homogenitas. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T, namun sebelum menggunakan uji T, peneliti perlu memeriksa apakah variasi hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan adalah sama. Jika variasi tidak sama, maka hasil uji mungkin tidak akurat. Kesimpulannya, uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi 2 atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variasi adalah ukuran seberapa terbesarnya data-data rata-ratanya. Uji homogenitas penting dalam statistik karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Misalnya, uji D dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau data. Uji ini mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok adalah sama. Jika variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak sama, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu penting untuk memeriksa apakah variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.